Perang dagang itu bagus dan mudah untuk dimenangkan, cuit Donald Trump pada Maret 2018 ketika ia masih menjabat sebagai Presiden AS. Hanya beberapa bulan sebelum mulai dengan sungguh-sungguh salah satu konflik perdagangan terbesar dalam sejarah modern. Kampanye saling balas tarif antara Washington dan Beijing hampir tidak membuktikan bahwa Trump benar. Melansir dari Reuters, pada Juni, China mencatatkan rekor surplus perdagangan bulanan dengan Amerika Serikat sebesar 99 miliar US dollar. Namun, calon dari Partai Republik untuk pemilihan presiden pada November mendatang ini telah mengancam akan menaikkan tarif ekspor China dari 10% menjadi 60% secara keseluruhan jika ia menang. Trump yang bersaing ketat dengan saingannya dari Partai Demokrat Kamala Harris di negara-negara bagian penting, Beijing menghadapi kemungkinan yang sangat nyata untuk terjadinya perang dagang dua. Jika perang dagang pertama bisa menjadi panduan, para pemimpin China mungkin tidak bisa menghentikan Trump untuk memberlakukan tarif. Dia tetap tidak senang dengan defisit perdagangan negaranya sebesar 280 miliar US dollar dengan China pada 2023. Namun para pejabat dapat menggunakan beberapa taktik yang telah mereka pelajari dalam 6 tahun terakhir untuk mengumpulkan dampak serangan baru terhadap ekspor tahunan senilai sekitar 500 miliar US dollar dan memperlambat pemisahan ekonomi yang telah berakar selama masa jabatan pertama Trump. Pelajaran mahal pada perang dagang pertama, jangkauan dan negosiasi membantu menunda penerapan beberapa tarif paling tinggi yang diancamkan oleh Gedung Putih. Beijing membiarkan renminbi melemah terhadap dolar sehingga mengurangi pukulan bagi eksportir Cina sejak awal mengubah rute pengiriman elektronik dan tekstil ke Amerika Serikat melalui negara lain seperti Vietnam dan Meksiko, membantu beberapa negara untuk menghindari tarif baru hingga 25%. Namun butuh selusin putaran pembicaraan yang aneh selama sekitar 1,5 tahun di mana Washington mencap China sebagai manipulator mata uang, kemudian menarik kembali label tersebut sebelum kedua belah pihak menyetujui apa yang disebut sebagai kesepakatan fase 1 pada Januari 2020 yang mengakhiri kenaikan tarif yang saling berbalas. Mungkin pelajaran terbesar dari perang dagang China dan Amerika yang pertama adalah bahwa begitu tarif diterapkan, tarif tersebut tidak akan hapus. Gencatan senjata ini menghentikan kenaikan lebih lanjut tetapi tidak memberikan jalan yang jelas menuju penghapusan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat meskipun Presiden Xi Jinping telah berkomitmen untuk membeli barang dan jasa Amerika senilai 200 miliar US dollar termasuk produk pertanian dan energi selama 2 tahun ke depan. Sejak 2021, Presiden Joe Biden telah menumpuk tarif tambahan dan pembatasan ekspor. Tidak jelas apakah Wakil Presiden Kamala Harris akan mengikuti jalan yang sama jika ia memenangkan pemilihan menuju Gedung Putih. Sama halnya, Trump mungkin membuat ancaman kosong meskipun hal yang sama juga dikatakan tentang ancaman tarif aslinya saat ia memenangkan Gedung Putih. Dampak buruk pada akhirnya dampak langsung dari perang dagang sejauh ini belum terlalu parah, meskipun pangsa impor Cina dari total impor Amerika Serikat telah turun 8 poin persentase sejak 2018, menjadi sekitar 13% menurut Biro Sensus AS, pangsa ekspor global Cina telah meningkat 1,5 poin persentase pada periode yang sama, data dari Dana Moneter Internasional menunjukkan. Terlebih lagi, sebuah analisis dari Peterson Institute for International Economics menemukan bahwa pada dasarnya, China tidak membeli barang dan jasa tambahan dari Amerika seperti yang dijanjikan. Satu-satunya kemenangan nyata bagi Trump adalah pangsa impor pertanian AS dari China yang menurut data bea cukai naik dari 10% pada tahun 2019 menjadi 19% pada tahun 2021 karena kewanan babi yang pulih dari demam babi Afrika di China meningkatkan permintaan biji-bijian. Namun pangsa tersebut turun menjadi 15% tahun lalu karena Beijing yang khawatir akan ketahanan pangan setelah invasi Rusia ke Ukraina melakukan diversifikasi dari pertanian Amerika dan beralih ke kedelai dan jagung dari Brasil. Sementara itu, keunggulan manufaktur Cina tetap menjadi pusat dari beberapa perusahaan paling berharga di Amerika, termasuk Tesla atau TSLA.O yang bernilai 655 miliar US dollar dan Apple atau AAPL.O yang bernilai 3 triliun US dollar. Tahun lalu, pembuat iPhone ini mengumumkan rencana untuk memindahkan hampir 1/5 produksi smartphone global ke India. Namun pada bulan Maret, bos Tim Cook mengakui dalam sebuah kunjungan ke Beijing bahwa tidak ada rantai suplai di dunia ini yang lebih penting bagi kami daripada China. Kenapa? iPhone diproduksi di China. Kalau kamu lihat pada dus iPhone atau Apple device lain, pasti ada tulisan Design in California. Artinya seluruh device Apple dirancang di California. Kemudian di bawahnya, sebagian besar akan ada tulisan Assemble in China. Artinya device itu dirakit di China. Lalu pertanyaannya, kenapa nggak dirakit sekalian di Amerika atau di tempat lain? Hampir semua perusahaan besar teknologi punya basis produksi di China. Alasannya apa? Pertama, penyedia komponen utama kebanyakan pabrikan China dan sekitarnya, seperti misalnya Foxconn.
ton. Lalu alasan lainnya adalah karena biaya tenaga kerja di China rendah, namun bisa memenuhi kecepatan dalam proses produksi skala besar. Beberapa keunggulan di atas susah untuk ditemukan di negara lain, namun perlahan negara seperti India dan Vietnam mulai memenuhi persyaratan minimum produksi. Cina diuntungkan. Situasi mungkin akan jauh lebih buruk bagi Cina dalam perang dagang dua. Washington akan cenderung tidak memberi Xi Jinping kesempatan untuk bernegosiasi, sehingga membuat deeskalasi jauh lebih sulit, pertaruhannya juga akan lebih tinggi. Para ekonomi UBS memperkirakan kenaikan hingga 60% dapat menurunkan 2,5 poin persentase dari PDT RRT yang pada dasarnya mengurangi separuh dari laju pertumbuhan utama yang melambat. Bank Swiss ini memperkirakan bahwa sekitar setengah dari dampaknya akan datang langsung dari penurunan ekspor, meskipun dukungan kebijakan Beijing dapat membantu membatasi penurunan utama menjadi sekitar 1,5 poin persentase. Tekanan terhadap mata uang Cina akan segera terjadi, sama seperti renminbi yang menanggung beban ketakutan pasar dengan setiap ancaman tarif baru yang diberlakukan sepanjang tahun 2018 dan 2019. BNP Paribas memperkirakan mata uang ini akan jatuh 6% terhadap dolar dengan atau tanpa stimulus domestik untuk meredam pukulan tersebut. Skenario manapun akan menantang kontrol pihak berwenang atas nilai tukar yang telah berada di bawah tekanan tahun ini akibat pertumbuhan yang lesu dan bertentangan dengan keinginan Xi Jinping untuk memiliki yuan yang kuat untuk mendukung ambisi Cina menjadi negara adidaya keuangan global. Pada akhirnya, tarif baru dapat membatasi kemampuan Cina untuk melonggarkan kebijakan moneter untuk menopang perekonomian telah terlihat sulit bagi Beijing untuk mencapai target pertumbuhan PDB sekitar 5%. Lebih buruk lagi, Komite Kebijakan terbaru dari pertemuan para pemimpin partai memperjelas bahwa mereka menggandakan kebijakan industri yang bergantung pada ekspor segala sesuatu, mulai dari kendaraan listrik hingga peralatan medis untuk menutupi permintaan domestik yang lemah. Dorongan itu akan membuat ekonominya semakin terpapar ancaman tarif AS. Singkatnya, Beijing mungkin relatif tidak terluka sejauh ini. Namun, model pertumbuhan yang diinvestasikan oleh para pembuat kebijakan akan membuat kebakaran komersil kedua dengan Washington menjadi lebih berbahaya dan sulit dipadamkan. Bagi Cina, perang dagang akan berdampak buruk dan mudah kalah.